Halo para pengabdi, kenalin namaku Rizky. Selamat datang di podcast USA, Upgrading Social Awareness. Kita akan berbagi jejak keberjalanan Sosmas BEM Undip yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat nih. Di sini kami mengundang para ketua divisi di Sosmas BEM Undip. Nah, pada kali ini kita kedatangan Kak Bian yang akan mewakilkan divisi Adkojar. Oke, langsung aja ke podcastnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rizky, halo Bima. Selamat malam. Apa kabar nih, Kak Bian nih? Alhamdulillah baik ya, seperti biasa. Gila. Alhamdulillah. Baik. Gimana nih kabarnya Sehat ya, Rizky? Kak Bian ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik juga, Alhamdulillah sehat. Nah, kita udah, mungkin Kak Bian bisa kenalan dulu nih ke teman-teman. Oke, baik. Perkenalannya paling putih apa nih, Rizky? Boleh nama, jurusan, jabatan, Aduh. fakultas, gitu. Oke. Ya, kalau jabatan udah habis ya jabatannya ya. Oke. Gak apa-apa. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Bian Gendratmaja ya, biasa dipanggil Bian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2018. Di FKM ini aku jurusan K3 Keselamatan Kesehatan Kerja seperti itu. Nah, untuk jabatan udah habis ya teman-teman. Jabatanku sekarang ya udah akademis ya. Mantan kepala divisi edukasi, kolaborasi dan jaringan ya gitu. Bisa disingkat sebagai Adkojar biasanya. Gitu sih. Oke, Kak Bian, terima kasih. Nah, biar kita lebih kenal lagi nih, Kak Bian. Ini kan kita panggilnya masih ketua divisi aja ya. Nah, ketua divisi Adkojar di Sosmas BEM Undip gitu. Dan itu basisnya ada di bidang pengabdian gitu. Nah, kenapa sih Kak Bian ini tertarik buat gabung di bidang pengabdian gitu? Oke. Ya, kenapa dari aku ya tertarik di pengabdian? Yang pertama karena adalah kodratnya manusia gitu kan. Manusia tidak bisa hidup sendiri nih tanpa bantuan orang lain. Itu yang pertama. Kedua, karena kita tidak bisa hidup sendiri, ya berarti kita harus meminta bantuan orang lain atau orang lain membutuhkan bantuan kita. Kayak gitu. Selain itu kita pun kan juga makhluk sosial nih, makhluk sosial yang harusnya senantiasa membersamai masyarakat kayak gitu. Nah maka dari itu dan aku memang punya niatan yang tulus seperti itu ya untuk dekat dengan masyarakat kayak gitu. Maka dari itu di Undip ini nih ada wadahnya nih gitu kan, ada wadahnya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian di dalamnya ada bidang sosial masyarakat yang dia fokusnya ya mengabdi bersama masyarakat. Nah maka dari itu dari aku masuk tuh ke pengabdian masyarakat di Fakultas Undip kayak gitu. Oke. Simpel sih sebenarnya sih ya. Intinya adalah kita sebagai manusia harus saling membantu gitu. Dan ya harus mengabdi balik lagi ke masyarakat gitu ya. Nah, Iya kalau betul. background-nya nih Kak, ini background dari sebelum mencapai sebagai ketua divisi Adkojar, background Hah? sebelumnya ada apa aja sih? Oke, ini maksudnya background di SMA atau emang saat di perguruan Ya, tinggi? perjalanan boleh dari SMA, boleh dari kuliahan juga nggak apa-apa. Aduh, panjang banget ya. Oke, kalau dari SMA, ya mungkin dari SMA aja ya. Kalau SMA dulu memang udah masuk nih ke dunia organisasi seperti itu. Misalnya adalah ketua OSIS gitu ya, wakil ketua OSIS gitu ya. Nah itu kemudian di SMA, lalu di selain itu juga kegiatan kepramukaan juga kayak gitu kan. Itu kan senantiasa misal apa ya, ibaratnya itu merupakan kegiatan juga nih kepramukaan nih gitu kan, kepada masyarakat juga sebenarnya, baik itu ke lingkungan, baik itu ke masyarakatan dan sebagainya kayak gitu. Nah dari itu aku ingin meneruskan lagi ke perguruan tinggi yaitu di BEM Undip. Nah di BEM Undip ini pertama jadi staf muda. Staf muda bagian apa? Staf muda bagian GUM, Garda Undip Mengajar di 7 yang waktu itu di Kabupaten Banjarnegara kayak gitu. Itu sih. Dan
Setelah itu jadi kadif nih ya gitu, kadif Edkojar kayak gitu. Jadi Kak Bian ini adalah siswa yang aktif gitu ya di SMA. Oke, langsung aja nih Kak. Iya. Kayak kita udah kenalan, kita langsung masuk ke divisi Edkojar gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan Edkojar ini sebenarnya apa sih dan seperti apa gitu? Oke. Edkojar ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, Edkojar ini sebenarnya basicnya ada 3 ya, yaitu edukasi, kemudian marginal, dan inklusi kayak gitu. Jadi divisi ini tuh bergerak untuk mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat gitu ya, yang melibatkan baik itu di dalam Undip maupun di luar Undip kayak gitu. Nah, edukasinya ini itu juga harus ada partisipasi dari mahasiswa Undip kayak gitu. Kita ingin mengajak mahasiswa Undip gitu kan untuk berpartisipasi untuk mengedukasi akan permasalahan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Nah, maka dari itu kita pun juga meng-guide komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas, kemudian masing-masing di fakultas gitu, dan UKM sosial yang ada di Undip untuk membentuk semacam iklim pengabdian yang kolaboratif. Nah, itu sebenarnya Edkojar. Nah, di Edkojar itu kan ada tadi edukasi, kemudian marginal dan inklusi kayak gitu ya. Nah, edukasi ini fokusnya kemana gitu ya? Edukasi ini fokusnya ke GUM, gerakan untuk mengajar kayak gitu, sesuai dengan SDGs poin yang keempat gitu. Kita edukasi development goal seperti itu. Nah, itu kita ingin menerapkan itu. Nah, itu sebagai dasar kegiatan GUM kayak gitu. Apalagi GUM ini ingin membantu permasalahan pendidikan yang ada di Jawa Tengah kayak gitu. Kemudian marginal ini itu fokusnya chat kayak gitu ya. Fokusnya ke anak-anak marginal yang ada di Jawa Tengah atau khususnya di Semarang terlebih dahulu. Kayak gitu. Kalau misalnya Semarang udah selesai, baru lingkupnya nanti Jawa Tengah. Itu. Nah, inklusi ini itu adalah SIM, Social Inspiring Motivation. Nah, SIM ini itu berfokus kepada isu inklusi ya yang ada di Undip, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya Undip ramah difabel, kemudian Semarang ramah difabel. Nah, itu kita fokusnya ke situ. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini Guma sama SP. Nah, ini sebagai implementasi dari SDGs poin ke-17. Kayak gitu sih, Rizky ya, kayak gitu. Lebih singkatan gitu. Wow, jadi Edkojar ini itu ada 3 gitu ya itunya. Edukasi itu ada di GUM atau Gerakan Undip Mengajar, sama marginal itu di chat, dan inklusi itu Ya, ada di SIM gitu. Nah, mungkin sih. jadi ini proker-prokernya gitu ya Kak ya. Iya, betul. Dibilang. Oke, nanti tentang proker ini kita akan bahas lebih lanjut nih. Boleh. Uh, Tentang apa aja sih yang udah dilakukan di proker ini gitu. Oke, yang pertama kita mungkin langsung bahas ke GUM aja kali ya. Boleh. GUM ini adalah gerakan Undip Mengajar, betul ya Kak ya? Betul. Oke, nanti bisa dijelasin sih GUM ini kegiatannya ngapain aja dan di mana aja, terus sasarannya juga kemana gitu Kak? Oke. Ya, GUM ya. GUM ini sekarang tadi GUM, panjangnya Gerakan Undip Mengajar. Ya, udah jelas dari judulnya ya. Gerakan Undip Mengajar yaitu Undip ingin berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Kayak gitu. Nah, khusus untuk siapa? Khusus untuk memadai mahasiswa-mahasiswa Undip. Nah, maka dari itu namanya adalah Gerakan Undip Mengajar. Berbeda kalau semisal itu mau dibuka secara regional seperti itu. Itu sudah berbeda. Namanya bukan Undip Mengajar. Nah, maka dari itu adalah dasarnya GUM. Gerakan Undip Mengajar yaitu untuk mewadai mahasiswa Undip gitu ya, untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan atau menurunkan angka permasalahan pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Kayak gitu. Nah, GUM ini udah ke-8 kali ya seperti itu. Yang pertama itu ada di Semarang terlebih dahulu. Itu yang GUM pertama Semarang. Kedua ada di Kendal. Kayak gitu, ada di Kendal. Ketiga ada di Cilacap ya, Cilacap. Keempat ada di Wonosobo. Kelima ada di Karimun Jawa. Keenam ada di Brebes. Ketujuh ada di Banjarnegara, yang terakhir kemarin ada di Kabupaten Tegal. Seperti itu. Cuman kita yang terakhir belum sesuai dengan sasaran ya, karena adanya kendala COVID-19 ini kayak gitu. Nah, dari
ketujuh itu memang kita fokusnya di daerah Jawa Tengah kayak gitu. Memang daerah Jawa Tengah ini masih banyak daerah-daerah yang bisa dianggap zona merah pendidikan kayak gitu, atau disebut dengan 3T. Walaupun sudah ada peraturan yang menjelaskan bahwasanya Jawa Tengah itu nggak ada daerah yang 3T seperti itu. Emang ada aturannya gitu, tetapi masih ada gitu ya, masih ada daerah-daerah yang memang belum terjangkau nih gitu terkait sarana pendidikannya, kemudian kesiswaan dan kepegawaiannya kayak gitu. Karena memang aksesnya yang sulit, maka bisa disebut itu menjadi kendala dalam pengembangan pendidikan yang ada di Jawa Tengah kayak gitu. Apalagi tadi Rizka, kasarannya udah ya tadi ya Jawa Tengah gitu. Iya, udah lumayan banget kota-kota Jawa Tengah yang udah dijangkau sama GUM ini ya Kak ya. Nah, mungkin yang mau aku tanyain sistematikanya gitu. Ataukah mahasiswa atau nanti dari Adkojar ini buka volunteer, terus volunteer ini nanti diterjunkan ke kota-kota yang tadi udah disebutkan, atau gimana nih sistematika dari GUM ini? Oke, sistematika GUM ini ya. Nah, ini sebenarnya akan apa ya, ada hubungannya nih dengan konsepnya di GUM gitu ya. Nah, di GUM sendiri kan ada beberapa konsep nih pengajaran kayak gitu ya, yang pastinya nggak bisa terlaksana kalau misal tanpa volunteer GUM kayak gitu, tanpa oprek GUM seperti itu. Yang pertama ada kelas formal terlebih dahulu nih kayak gitu ya. Kelas formal ini kita kegiatannya mengajar di dalam kelas kayak gitu ya, seperti biasa di jam pelajaran seperti biasa kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian kelas alam ini kegiatan di luar kayak gitu, di luar kelas seperti itu. Kita berbaur dengan alam sekitar ya gitu ya, dengan keindahan alam kayak gitu, sekalian kita refreshing, mengajak anak-anak refreshing kayak gitu. Kemudian kelas sore ini kita membuka base camp ya, bantu anak-anak mengajarkan tugas-tugasnya di sana kayak gitu, supaya apa ya, anak-anak di sana itu merasa terbantu kayak gitu. Lalu ada homicide. Nah, homicide ini kita melaksanakan kunjungan nih kepada orang tua yang di sana kayak gitu. Jadi kita melakukan pendekatan lah ya kepada orang tua di sana untuk mengetahui nih sebenarnya apa sih permasalahan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua yang berdampak pada pendidikan. Nah, di situ kita menganalisis nih kayak gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu kayak gitu. Lalu ada kelas inspirasi. Kelas inspirasi ini kita menginspirasi anak-anak terlebih dahulu nih gitu untuk menggapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Memang bahasanya anak-anak di sana itu ini ya, mereka ingin menggapai pendidikan setinggi-tingginya, tetapi faktor orang tua, faktor keluarga itu yang kadang menjadi permasalahan kayak gitu. Lalu ada sosialisasi kemasyarakatan. Nah, kita tidak hanya berfokus pada pendidikan aja, tetapi berfokus pada bidang kesehatannya juga kayak gitu. Kalau misalnya kita pengabdian hanya berfokus pada sasaran aja, tapi kita juga tidak berbaur pada masyarakat, itu kan pasti akan kurang nih rasanya feel-nya akan kurang kayak gitu kan. Maka dari itu kita ingin dekat juga nih kepada masyarakat di sekitar kayak gitu. Jadi di sana kita juga apa ya, ingin mendapatkan dukungan juga, support system juga terhadap masyarakat di sana juga kayak gitu, untuk membantu kita juga dalam menyelesaikan permasalahan di sana kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah advokasi pendidikan. Advokasi pendidikan ini penting ya, karena semua outputnya nanti itu nanti di dalam advokasi pendidikan kayak gitu. Nah, di advokasi pendidikan kita meninjau apa sih yang udah kita dapatkan di situ, apa yang sudah kita dapatkan, lalu permasalahannya apa gitu ya terkait di masyarakat ya. Yang pertama terkait surplusnya di pendidikan, kemudian kesiswaannya, kepegawaiannya, dan permasalahan di masyarakatnya kayak gitu. Nah, di situ kita bisa mengkaji, kita membuat semacam policy brief yang kemudian kita advokasikan ke pemerintah daerah setempat di sana. Nah, dari yang aku jelaskan tadi, kalau misalnya itu dilakukan tanpa adanya pengajar dan panitia, itu tidak akan tercapai kayak gitu. Karena memang dibutuhkan basis massa yang banyak kayak gitu untuk mencari permasalahan itu. Maka dari itu dibukalah oprek buat pengajar dan panitia kayak gitu. Nah,
oprek pengajar dan panitia ini itu emang dilakukan oleh staf sosmas kayak gitu ya, oleh staf sosmas dengan beberapa indikator-indikator yang sudah disiapkan kayak gitu. Kemudian nanti di situ pasti ada fiksasi kayak gitu ya. Fiksasi tersebut juga harus sesuai dengan indikatornya. Nah, berapa yang dicari? Yang dicari itu sesuai dengan kebijakan kadifnya kayak gitu. Kadang berbeda-beda. Ada yang tergantung dengan jumlah SD-nya kayak gitu ya. SD-nya ini kan berbeda-beda nih kayak gitu. Kalau misalnya 2 SD ya, 2 SD berarti cuman 12 pengajar kayak gitu ya. 12 pengajar dan 24 panitia kayak gitu. Kira-kiranya seperti itu. Nah, jadi dikembalikan lagi nih gitu kan. Kira-kira butuh SDM atau resource berapa nih gitu untuk pelaksanaan GUM. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita plottingin lagi nih gitu ya. Kita plottingin lagi gitu ya. Kira-kira kamu cocok ditempatkan di desa mana kayak gitu. Bisa desa A, bisa B, C atau D, tergantung jumlah desa yang akan diambil kayak gitu. Nah, itu kalau semisal tanpa analisis, kemudian tanpa adanya pertimbangan ya, nah itu bisa aja nanti miskomunikasi. Nah, maka dari itu terkadang kita tanya dulu nih kepada pengajar, kira-kira itu dia mau di kelas berapa, kelas kecil atau kelas besar. Dengan kelas kecil kan 1, 2, 3, kemudian kelas besar itu 4, 5, 6. Nah, kita kombinasikan dengan keinginan si pengajar dan panitia kayak gitu. Nah, emang nanti sebelum kita terjunkan di sana tuh emang ada nanti pelatihan kayak gitu, pelatihan 1, 2, 3, pelatihan materi ya yang pastinya kayak gitu. Nah, untuk membekali mereka kayak gitu. Yang itu emang nanti ditempatkan di sana selama 21 hari kayak gitu. Dan itu mah fokusnya memang seperti itu. Gitu sih Rizky. Oke, jadi buat jangka waktunya ini 21 hari itu jadi waktu liburan atau gimana tuh Kak? Kan pasti kalau mahasiswa ada kuliah, ada apa tuh? Berarti waktu liburan ya pelaksanaan GUM ini? Pelaksanaan GUM bener waktu liburan. Kalau misal tidak waktu liburan, aduh susah banget ya. Ini emang bener sebenarnya hampir mau diimplementasikan di GUM yang ke-8 kayak gitu ya. Karena harusnya kan GUM ke-8 kemarin itu harusnya liburan kayak gitu. Iya. Cuman mundur, akhirnya mau dilaksanakan di waktu akademik mulai ya berproses kayak gitu. Cuman hampir aja mau berangkat, besoknya nggak jadi ya gitu, karena ada kendala-kendalanya. Dan itu emang 21 hari ya gitu. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya KKN mini kalau misalnya orang itu beranggapan bahwasanya GUM ini KKN mini nih gitu. Kita ibaratnya pemanasan dulu nih sebelum KKN yang nyatanya gitu. Wow, Gitu. menarik banget ya untuk GUM ini ternyata. Nah mungkin ada kelas sore, ada kelas alam dan lain-lain. Jujur sih menarik banget ya. Mungkin Kak Bian nih bisa kalau misalkan aku kan awam nih. Nah mungkin buat orang-orang yang pengen tertarik gitu untuk jadi volunteer di GUM nih, gimana sih caranya? Mungkin nanti bisa dikasih tahu gitu sekalian buat penutup sebelum kita lanjut ke proker selanjutnya nih Kak. Oh, oke. Ya, sebenarnya GUM ini sebenarnya bisa dilakukan oleh dia yang sudah menempuh pendidikan, baik itu angkatan pertama atau angkatan yang kedua kayak gitu. Ibaratnya kalau misalnya semester ya, itu bisa dilaksanakan sampai dia semester 1 dan sampai semester 5 kayak gitu. Kalau misal udah dari semester 5, berarti kan itu nanti udah masuk tahun ketiga nih di dalam Undip ya gitu. Jadi itu udah fokus pada akademik dan fokus pada KKN yang nyata kayak gitu. Jadi itu cuma bisa dilakukan oleh ibaratnya maba gitu ya, maba atau dia tahun kedua di Undip kayak gitu. Nah, itu masih bisa untuk mendaftar kayak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk masuk di GUM ini sebenarnya simpel ya. Asalkan teman-teman bisa memahami gitu ya. Sebenarnya apa sih permasalahan di pendidikan yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Itu yang harus dipahami oleh kita sendiri kayak gitu. Nah,
Untuk apa? Untuk kita punya motivasi untuk diri sendiri, motivasi pada yourself sendiri kayak gitu ya, supaya kita mau punya niatan ini gitu kan, punya niatan, ayo aku udah punya motivasi terkait permasalahan pendidikan nih. Sebenarnya apa sih yang harus aku persiapkan lagi nih untuk join di Nggak Pengajar kayak gitu ya. Yang harus kita persiapkan yang pertama gitu ya, yaitu terkait ice breaking ini gitu ya. Kegiatan mengajar pada anak kan mesti notabene hal yang harus dimiliki adalah ice breaking nih gitu ya. Bagaimana membuat anak ini menjadi ceria, bagaimana membuat anak ini menjadi nyaman gitu ya terhadap kita gitu ya. Supaya apa yang kita nanti berikan terus-terusnya kepada anak-anak itu nanti ya anak-anak itu bisa memahami kita dan bisa berinteraksi ya dengan kita kayak gitu. Itu yang pertama kayak gitu. Itulah basic yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mengajar kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua gitu ya. Kedua sebenarnya gampang sih ya. Kalau misal ingin mau mengajar gitu ya. Itu misalnya kita harus menyiapkan nih gitu ya. Kira-kira apa sih anak-anak SD ini gitu ya yang butuhkan gitu ya. Misal pedagogi gitu ya. Pedagogi, kemudian kegiatan pembelajaran di dalam kelas kayak gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Tematik apa gitu. Kemudian ibaratnya apa ya, semacam hal yang harus kita siapkan kayak gitu. Kalau misal belum mempunyai itu, nanti bisa didapatkan di kegiatan pelatihan. Maka dari itu ada pelatihan 1, 2, 3 kayak gitu untuk melengkapi soft skill ya, soft skill mereka nantinya saat mereka ingin terjun kayak gitu. Simpel sih, yang penting punya niatan gitu. Itu aja. Jangan takut buat yang punya niat tapi belum punya bekal nih, karena pasti sebelum diterjunin di GUM nih akan dibekalin Iya gitu ya. betul. Iya betul, jangan takut gitu. Coba gitu ya. Bahkan bisa kok apa ya? Bisa nonton di YouTube gitu ya, sekiranya belum punya apa ya pandangan ya. Mbak, yuk kita nonton YouTube nih, YouTube cara mengajar kepada anak-anak gitu ya di daerah terpelosok gitu, terpencil gitu ya, terdalam gitu, terluar gitu ya. Boleh banget kita lihat di YouTube gitu ya. Di situ kita belajar juga, otomatis nanti juga pasti kita menyerap ilmu juga nih dari YouTube tersebut kayak gitu. Sebenarnya itu bisa gitu, nggak Nah, apa-apa. mengenai itu aku juga pernah tuh Kak, apa tuh namanya, jadi waktu itu ngajar anak kecil juga, cuman metodenya pakai dongeng gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu yang, bisa dipakai gitu ya caranya ya, biar, bisa diterima gitu sama anak-anak. Iya boleh, iya betul, betul Oke banget itu langsung bisa dilaksanakan kayak gitu. ya. Oke terima kasih langsung kita lanjut ke proker yang kedua ya Kak. Iya Kita boleh. akan bahas, mengenai chat nih, atau, Children Health and Education Development ya. Oke, chat ya. Oke. Oke, Monggo. mungkin Kak Bian bisa langsung dijelaskan chat ini apa dan kegiatannya ngapain, gitu. Chat ya. Ya. Chat ini sebenarnya ada dua fokus ya. Ada dua fokus gitu. Fokus yang pertama itu adalah fokus ke pendidikan, kayak gitu. Fokus yang kedua itu fokus ke kesehatan, kayak gitu. Nah sebenarnya chat sama GUM ini hampir sama. Kalau GUM ini dia fokusnya ke pendidikan yang bersifat formal, kayak gitu. Makanya dia fokusnya ke SD gitu kan. Nah kalau chat itu adalah dia fokusnya ke komunitas-komunitas atau bisa disebut sebagai non formal kayak gitu. GUM formal, chat non formal kayak gitu. Nah maka dari itu chat ini dia fokusnya bersama masyarakat gitu ya, masyarakat di daerah Semarang ya, yang bisa disebut sebagai anak-anak marginal gitu. Maka dari itu kita menggandeng nih, kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas pegiat sosial yang ada di Semarang kayak gitu. Nah di situ kan pasti kita punya list nih, kira-kira apa aja sih komunitas-komunitas yang ada di Semarang. Misal Satu Atap gitu ya, lalu komunitas harapan, Asa Edu, Pelangi Ceria gitu. Sebenarnya banyak komunitas yang ada di Semarang. Cuma di situ kita benar-benar berdiskusi ya, kira-kira komunitas mana sih yang perlu kita ajak kolaborasi gitu.
yang semisal tahun kemarin sudah, mungkin kita mencari yang lain gitu. Untuk apa? Untuk menjalin relasi dan membangun relasi juga di sini. Itu. Nah, setelah itu pasti di sana pun gitu ya, kita akan berdiskusi nih kepada komunitas-komunitas gitu ya. Kira-kira apa sih yang harus dibawakan gitu. Yang dibawakan kan tidak selalu soal pendidikan aja gitu kan, tapi juga ada tadi kesehatan juga. Nah, kesehatan kan sebenarnya juga masuk dalam hal yang bisa diedukasikan nih, bisa disalurkan kepada anak-anak. Nah, maka dari itu fokusnya fokusnya CHAT ini adalah dia ingin gitu ya, ingin membantu menurunkan angka permasalahan marginal gitu ya. Kita ingin menggandeng anak-anak gitu ya, anak-anak di kaum marginal untuk mendapatkan untuk mendapatkan hak yang sama sebenarnya gitu ya. Nggak ada bedanya gitu dengan anak-anak yang lainnya juga. Tergantung dari kita punya niatan untuk menggait anak-anak tersebut. Ayo kita saling berkolaborasi, saling belajar juga. Jadi kita nggak hanya mengejarkan anak-anak, tapi kita juga belajar dari anak-anak juga di situ. Kayak gitu. Jadi ada dua fokus isu, pendidikan sama kesehatan juga. Kayak Oke, gitu. jadi fokus utama dari CHAT itu pendidikan dan kesehatan ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai agent of change dan generasi Oh, bangsa itu kita harus yang peduli gitu sama kaum-kaum yang mungkin kurang seberuntung kita gitu. Bahkan kita yang kuliah enak gitu, kursinya bagus, pakai AC dan lain-lain, sedangkan mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang seberuntung kita gitu. Jadi tugas kita harus memperdulikan mereka juga gitu dan berbagi, dan bahkan kita juga betul. bisa belajar gitu dari mereka gitu ya Kak ya. Ya, betul. Oke, Betul banget. kalau misalkan chat ini juga pakai volunteer gitu nggak Kak? Atau dari @kojar aja nih? Oke. Kalau chat ini sebenarnya tidak ada volunteer ya, tidak ada volunteer gitu. Chat ini memang kita umumnya seperti itu, umum gitu ya. Bisa dari @kojar, bisa dari divisi komen, bisa dari divisi lingkungan hidup kebencanaan gitu ya. Jadi kalau misalnya sosmas gitu ya, itu bisa banget untuk ikut gitu. Kalau misal dari teman-teman sosmas ini tidak ada waktu bentrok dengan kuliah atau dengan agenda lain ya gitu, boleh banget ikut kayak gitu. Terus kita pun juga tidak menutup pintu juga nih buat volunteer GUM. Nah, volunteer GUM ini bisa ikut nih di chat gitu ya, bisa ikut meramaikan juga nih di sini sebenarnya kalau misal kegiatan itu offline gitu ya. Cuma sayang sekali gitu ya karena pandemi gitu. Ya, kita pun juga nggak bisa menyalahkan pandemi ya. Maka dari itu ya sekarang cuma beberapa orang aja yang dibatasin, kayak kemarin sempat kita terjun ke komunitas harapan kayak gitu ya. Itu hanya beberapa orang aja yang dibatasi. Dan gue kemarin juga sempat juga di komunitas juga kayak gitu. Nah, itu beberapa orang yang dibatasi kayak gitu. Lalu itu kan tadi buat sosmas sama volunteer GUM nih. Apakah dari mahasiswa Undip gitu ya boleh ikut gitu ya? Pertanyaannya boleh banget kayak gitu ya. Karena kan tadi karena ini adalah mewadahi mahasiswa Undip gitu ya. Yang pasti mahasiswa Undip boleh banget gitu ya ikut sebenarnya meramaikan dan berkontribusi juga nih kepada anak-anak marginal kayak gitu, karena juga anak-anak marginal kan juga apa ya ibaratnya butuh sosok yang menginspirasi gitu ya. Nah, maka dari itu kita pun harus mengimplementasikan nih gitu ya, mengimplementasikan apa yang ilmu yang kita punya kepada mereka kayak gitu. Wow, keren banget sih chat ini. Jadi bisa belajar dan ya berkembang gitu. Apalagi kita juga di chat ini ada kolaborasi ya Kak ya sama komunitas-komunitas yang ada di Semarang gitu. Gitu. Jadi gak cuma belajar aja tapi kita juga menjalin relasi gitu. Terus Ya, langsung lanjut ke proker selanjutnya atau gimana nih? Boleh kali ya. boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mau dikorek-korek lebih dalam lagi, chatnya boleh gitu. Lanjut juga boleh, santai. Oke, lanjut aja nih durasi. Oke. Oke, lanjut. Mungkin kita ke SIM kali ya Kak ya. Social Oke. Inspiring Motivation. Nah, kalau dari SIM ini apa sih dan kegiatannya bagaimana? Oke. SIM ini dia program kerja yang fokus kepada
permasalahan inklusi kayak gitu ya. Permasalahan inklusi yang ada di Undip dan ada yang di Semarang kayak gitu. Nah, dulu SIM ini sebenarnya gabungan nih sama CET gitu ya. Saat aku jadi staff itu dulu gabung, SIM sama CET itu digabung. Cuman sekarang dipisah gitu ya. Karena apa? Karena fokusnya berbeda. Fokusnya ke marginal dan fokusnya ke inklusi ya gitu. Nah, kita ingin banget ya membawa isu inklusi ini yang ada di Undip kayak gitu. Karena apa gitu ya? Karena sebenarnya gitu ya, mereka juga bagian dari masyarakat kayak gitu. Mereka juga bagian dari masyarakat. Mereka juga punya kemampuan yang ibaratnya sama gitu dengan semua manusia gitu ya. Cuman dia mempunyai kemampuan yang lebih yang mungkin tidak diberikan sesuai dengan kita yang diberikan oleh Tuhan gitu, berbeda gitu. Cuman perbedaan ini ya itu bisa dianggap sebagai ya kelebihan mereka dan kelebihan kita juga. Maka dari itu kita ingin gitu ya, ayo kita apa ya menumbuhkan rasa kemanusiaan kita gitu ya, menumbuhkan rasa kemanusiaan kita terhadap mereka gitu. Kita juga bisa belajar dengan mereka pun juga belajar dengan kita. Nah, maka dari itu sesuai dengan SDGs pada poin yang keempat ya, tanpa adanya diskriminasi, kemudian juga hak yang sama. Nah, maka dari itu gitu ya, isu inklusi ini dibawa gitu. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan SIM ini di dalam Undip gitu ya, yang membawa isu inklusi. Nah, di Undip ini banyak mahasiswa difabel ya gitu ya. Bisa dilihat satwa difabel yang ada di Undip yang belum bisa diketahui gitu ya. Bahkan kita pun juga belum aware terhadap mereka juga kayak gitu. Dalam hal pengetahuan kita pun juga kurang terkait apa itu difabel gitu ya, apa itu inklusi, itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka pun juga merasa canggung nih terhadap kita gitu. Nah, maka dari itu kita ingin memanit hal itu. Nah, ingin hal itu kita fokus nih isu di dalam Undip terlebih dahulu sebelum keluar. Nah, kemarin gitu ya, kemarin di SIM ini kita sempat membuat kajian Undip ramah difabel itu yang dilakukan oleh SIM perdana yaitu ya Undip ramah difabel untuk mengetahui nih sebenarnya apakah mahasiswa Undip ini sudah tahu belum sih gitu kan difabel. Itu yang pertama gitu ya, atau inklusi gitu. Kemudian yang kedua, pengetahuan mahasiswa Undip terhadap difabel itu udah seberapa gitu. Apakah sudah aware atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, apakah Undip ini sudah memfasilitasi mahasiswa difabel yang ada di Undip kayak gitu. Terakhir adalah apakah dalam semua kegiatan PKMB yang ada di Undip ini itu sudah menyediakan wadah untuk mahasiswa difabel untuk berkontribusi dengan kita atau belum kayak gitu. Nah, jadi bisa dibilang ada yang pertama kepedulian gitu ya, pengetahuan, sarpras yang ada di Undip, dan seberapa aware kita terhadap mereka kayak gitu. Nah, kemarin itu kita pun juga sempat mulai memberikan pemahaman juga terhadap mahasiswa Undip kayak gitu, dan juga teman-teman kita mahasiswa Undip yang bisa dianggap dia difabel gitu ya, kita menyediakan wadah mereka untuk mencurahkan perasaan mereka kayak gitu. Kita bisa belajar dengan mereka juga bisa belajar dengan kita. Nah, maka dari itu terbentuklah platform namanya Insect Out gitu ya. Insect Out ini platform yang memberikan wadah terhadap mahasiswa difabel. Misal mahasiswa difabel ini dia memberikan edukasi nih kepada mahasiswa Undip terkait bahasa isyarat gitu ya. Kita belajar nih terhadap mereka juga kan di sini ya kita. Waduh, ini bahasa isyarat nih. Dari aku mau dong ikut mempelajari bahasa isyarat untuk supaya kita bisa berinteraksi terhadap mereka. Nah, itu adalah contoh-contohnya kayak gitu. Nah, karena difabel ini banyak gitu ya. Nah, jadi
Di situ kita pun juga tidak hanya berfokus terhadap di Undip juga, kayak gitu. Kita mulai fokus terhadap di luar juga. Misal kita kolaborasi dengan komunitas sosial, kayak gitu ya. Untuk KSD ya, komunitas KSD, komunitas yang ada di Semarang, itu komunitas sahabat difabel namanya, KSD, kemudian JKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, kita pun juga ikut meramaikan kegiatan di sana juga, kemarin juga diundang juga, kayak gitu. Dan terakhir kemarin Rumah Aira, itu semacam komunitas yang dia mewadahi masyarakat yang bisa yang dianggap sebagai AIDS gitu, kayak gitu. Jadi kita ingin dekat terhadap mereka juga, kayak gitu sih. Oke, luar biasa sekali sih SIM ini. Jadi aku aja nih yang baru dengar juga merasa kok aku nggak tahu gitu. Ada teman-teman kita bahkan di sekitar kita satu kampus gitu yang difabel gitu. Iya. Menarik sekali karena dari percakapan barusan ini aku jadi lebih sadar juga gitu Kak. Seberapa gimana sih mereka ini ada di kampus, apakah kebutuhan-kebutuhan mereka itu udah terpenuhi atau belum sih sebenarnya, dan kita sebagai saudara-saudaranya gimana sih untuk memahami mereka juga gitu. Iya. Kalau ini ya, dari aku pun sebenarnya juga aku masih belajar nih gitu ya, masih belajar bagaimana sih kita berinteraksi dengan mahasiswa difabel yang ada di Undip, kayak gitu. Yang pertama yang harus kita ketahui sebenarnya apa sih itu difabel, dan difabel itu tuh ada berapa sih jenisnya gitu ya. Ya kan, di situ kita pun harus paham terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, di situ kita pun ya pasti akan melihat gitu ya cara mereka dalam melakukan kegiatan sehari, kayak gitu. Di situ mereka pasti akan menginspirasi kita gitu ya. Ibaratnya kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punyai, kayak gitu. Itu yang pertama yang harus kita pahami gitu. Di situ kalau misalnya kita sudah memahami, pasti kita punya semacam naluri untuk berteman terhadap mereka, kayak gitu ya. Berteman terhadap mereka, kayak gitu. Cuma kendalanya adalah pasti kalau misalnya tunawicara, pasti kita pun juga harus belajar juga kan bahasa isyarat tadi atau bisindo, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kalau misal tidak bisa, ya kita bisa belajar gitu ya, belajar dari orang lain terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, lalu dalam hal awareness ya sebenarnya kita pun juga punya hal kepedulian terhadap lingkungan sekitar, gitu ya. Tergantung kita ingin melihat mereka atau tidak, kayak gitu. Tergantung kesadaran sendiri, kayak gitu. Kalau misalnya kita sendiri udah ibaratnya melihat mereka dengan perbedaannya gitu ya, dengan perbedaan itu kita harus menyikapi dengan hal yang positif bukan hal yang negatif, ya pasti kita pun juga bisa lah gitu ya berinteraksi dengan mereka, kayak gitu. Nah kemudian tadi ya terkait sarana prasarana juga sebenarnya, nah ini menjadi permasalahan sebenarnya kan, apalagi Undip ini merupakan salah satu perguruan tinggi ya yang terbaik juga yang ada di Indonesia gitu, yang harusnya sudah menerapkan fasilitas ramah difabel gitu. Memang gitu ya, memang ada beberapa fakultas yang sudah menerapkan fasilitas ramah difabel, ada yang belum, kayak gitu. Nah itu bisa dilihat juga nih gitu, apakah hal tersebut itu perlu atau tidak. Ya menurut aku perlu gitu, karena apa gitu ya, karena sebagai implementasi kita terhadap tadi SDGs pada poin yang keempat gitu ya. Indonesia sudah menerapkan SDGs nih gitu ya pada poin yang keempat gitu ya, harusnya sebagai perguruan tinggi ya harusnya menerapkan SDGs pada poin yang keempat,
gitu. Nah, maka dari itu mari kita merangkul nih teman-teman mahasiswa difabel ya, dalam hal Satpas juga itu juga harus dipenuhi gitu. Di situ dia harus paham kira-kira berapa sih jumlah mahasiswa Undip yang difabel. Tiap fakultas tuh berapa gitu ya. Supaya di situ mereka merasa terfasilitasi juga ya gitu ya. UKT sama gitu ya. Apa yang membedakan gitu ya. Harusnya mereka pun juga mendapatkan hak yang sama gitu. Gitu. Lalu apa ya? Sesuai dengan peraturan yang ada di Dinas Wilayah Kota Semarang ya, UU nomor 16 UU nomor 8 tahun 2016 kayak gitu. Itu terkait peraturan ramah difabel gitu ya. Harusnya sebagai salah satu universitas ya tadi menerapkan hasil ramah difabel gitu ya. Itu sih. Apakah sudah menjawab, Rizky? Atau masih belum ada yang terjawab? Sudah sangat menjawab, sudah sangat lengkap. Mungkin kita udah cukup nih di SIM-nya, lanjut ke proker selanjutnya kali ya. Nah, proker yang belum dibahas itu ada Humas dan social partnership ya, benar Kak? Itu aja ya? Iya, betul. Oke, mungkin Ya, dua kita lagi. langsung bahas keduanya ini kali ya, karena kan mungkin hampir-hampir mirip, ya mungkin nggak mirip sih, cuman berkolaborasi juga gitu. Nah, dari Kak Bian nih bisa dijelaskan Gumas dan social partnership ini seperti apa bentuk kegiatannya? Oke, baik. Ya, Gumes ya. Gumes ini Gufresmas. Tiap tahun namanya beda-beda nih, Rizky. Kebaran Sosmatif, tahun ini Gumes, tahun depan apa nih nggak tahu gitu ya. Beda-beda ya gitu ya. Yang pasti ada platform untuk kita berkolaborasi dengan elemen-elemen pengabdian masyarakat yang ada di Undip maupun di luar Undip kayak gitu. Kalau misalnya di dalam Undip nih di Gumas ini ya, kita berkolaborasi dengan Sosmas Dimas BIM Fakultas gitu ya, sosial masyarakatnya gitu. Kemudian UKM sosial gitu ya, UKM sosial misal KSR gitu ya, Petja gitu ya, Petsos gitu, ya AAS, Kamadiksi gitu. Itu kita rangkul gitu ya. Kemudian tidak hanya itu aja ya, di Gumas pun kita pun juga fokusnya juga ke luar juga ya, kita melakukan sharing-sharing juga, kolaborasi juga dengan universitas-universitas ya, BIM sosialnya gitu yang ada di Semarang dan luar Semarang. Misal kemarin ke Protekes, Polines gitu ya, UNES gitu, UNS, UGM gitu ya. Kita berkolaborasi dengan bidang sosial masyarakat mereka kayak gitu. Nah, di situ maka kita ingin gitu ya, kalau misalnya pengabdian ini kolaboratif, ya pasti kedepannya banyak banget kontribusi yang kita berikan gitu ya kepada masyarakat. Karena kan sekarang bukan lagi musimnya pengabdian ini kita saingan ya gitu ya. Siapa yang lebih bagus proker-prokernya itu mereka yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan gitu ya. Sekarang itu adalah iklimnya kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dengan elemen-elemen pengabdian masyarakat yang ada di dalam Undip maupun di luar Undip kayak gitu. Nah, itu adalah fokusnya di Gumas. Kalau di SP, Social Partnership, ini sebenarnya hampir sama berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi juga terhadap masyarakat. Cuman masyarakatnya siapa, kita masyarakatnya lebih difokuskan kepada stakeholder gitu ya, kepada stakeholder, kemudian baik itu negeri maupun swasta gitu ya. Kemudian apalagi ya, media partner gitu ya. Kita juga menjalin kolaborasi dengan mereka. Untuk apa? Untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sosial Undip gitu ya, di sosial masyarakat Undip, di semua divisi, baik itu divisi Adcoder, divisi Komen, divisi LHK kayak gitu ya. Nah, supaya apa ya, supaya dari kegiatan itu kita bisa mendapat supporting system, misal dalam hal branding kegiatan di Sosmas atau money dalam untuk menjaga kegiatan di Sosmas, kayak seperti itu sih. Jadi bisa diibaratkan oleh CSR gitu ya, corporate responsibility gitu ya, CSR gitu.
corporate social responsibility. Nah, itu sih yang harus kita dapatkan di situ. Dan bisa dibilang adalah itu implementasi dari SDGs pada poin yang ke-17 kayak gitu. Itu sih. Oke. Kalau di Guyup Sosmas ini, jadi selain untuk branding dan lain sebagainya tadi yang udah dijelaskan sama Kak Bia nih, sempat nggak sih Kak Sosmas dari Guyup Sosmas ini bahas isu-isu terkini tentang Sosmas gitu? Maksud aku tentang pengabdian mungkin gitu. Oke. Di Gumas ya? Oke. Iya. Ya, baik. Di Gumas ini sebenarnya ada nih namanya Lingkar. Ya, Lingkar itu kita perkumpulan semua Sosmas Dinas BEM Fakultas dan UKM sosial. Kayak gitu ya. Pasti di situ ada semacam isu yang harus kita kaji, kemudian isu yang harus kita sharekan kepada teman-teman gitu ya. Yang pertama kemarin saat lingkar perdana gitu ya, lingkar pertama ya. Di situ kita menyepakati nih gitu ya. Kira-kira gerakan serentak apa yang kita laksanakan secara bersama-sama gitu ya. Mungkin dalam hal postingan, dalam hal aksi gitu ya. Apa gitu ya. Di situ kita sepakati lebih dahulu. Kemudian isunya apa gitu ya. Nah, di lingkar kedua di situ kita juga membahas isu gitu ya. Isu terkait kesehatan, isu terkait inklusi, isu terkait kebencanaan, isu terkait pemberdayaan kayak gitu ya. Nah, jadi di situ kita tidak hanya satu isu aja supaya apa ya, supaya semua divisi itu kena gitu ya. Misal kemarin divisi komen gitu ya, di lingkar yang keempat ya, itu isu pemberdayaan nih gitu ya. Kita jadikan sebagai topik gitu ya, pembahasan. Nah, di situ pasti semua teman-teman semua di fakultas dan UKM sosial ya, barangkali ada yang punya desa binaan gitu ya, yang mungkin bisa didiskusikan bersama-sama, itu boleh banget kita diskusi di situ gitu ya. Karena emang kan sekarang fokusnya ini ya, pemberdayaan desa gitu ya, holistik gitu ya. Nah, maka dari itu isu pemberdayaan gitu ya, itu juga kita diskusikan juga kayak gitu. Kemudian yang paling sering adalah kebencanaan nih gitu ya. Kalau konsolidasi gitu ya, konsolidasi, kemudian open donasi. Nah, itu dimulai dari kita mengajak teman-teman dengan fakultas ya untuk melakukan diskusi terlebih dahulu gitu. Kira-kira apa sih gitu ya permasalahannya gitu, seberapa dampaknya gitu ya. Lalu pasti mereka pun apa sih yang harus diperlukan. Nah, maka dari itu yang melatar belakangan kemarin terbentuknya open donasi. Itu adalah isu di divisi LHK kayak gitu. Nah, kemarin kalau di divisi Ekojar itu ambilnya ini narkotika gitu ya, narkotika. Kemudian ada hari difabel disabilitas kayak gitu. Kemudian hari kanker gitu ya. Itulah yang menyebabkan isu-isu itu bisa di-up gitu, bisa diangkat ya gitu di dalam pembahasan. Sebenarnya banyak banget sih isu yang bisa diangkat, cuman tergantung kesepakatannya kayak gitu. Jadi di Gumas ini juga sharing-sharing gitu ya Kak mengenai isu-isu. Tadi ada kebencanaan, ada pemberdayaan juga gitu. Oke. Iya betul. Betul banget Rizky. Banyak Oke, banget soal kalau misalnya isu itu. ya betul. Kita lanjut ke proker terakhir nih, ada social partnership. Nah, social partnership ini fokusnya apa Kak? Dan bedanya sama proker lain itu apa? Wow, oke. Fokusnya beda nih. Dia fokusnya lebih ini dalam hal membranding kegiatan-kegiatan proker yang ada di Sosmas kayak gitu. Kemudian apa ya, juga sebagai implementasi juga nih dari SDGs pada poin yang terakhir, pada poin yang ke-17 ya gitu. Kita ingin apa ibaratnya mitra gitu ya, bermitra dengan mereka gitu ya untuk membantu kita gitu ya dalam hal kegiatan mengabdi masyarakat gitu ya. Di mereka ya kalau misalnya kita mengajak kolaborasi stakeholder gitu ya, perusahaan-perusahaan baik itu BUMN maupun swasta gitu ya.
maka tuh sebenarnya ada CSR gitu ya, ada CSR-nya. Nah, CSR-nya ini dia juga berfokusnya dalam hal pengabdian juga gitu. Nah, kalau misalnya mereka ada hal pengabdiannya, kita juga ada hal pengabdiannya juga gitu ya. Kenapa kita nggak kolaborasi di sini? Kenapa kita nggak saling bantu di sini? Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita ingin banget gitu kegiatan-kegiatan di sosial masyarakat ini tuh dibantu oleh mereka juga, dan kita pun juga membantu kegiatan pengabdian mereka yang positif juga kayak gitu untuk hal membreeding kayak gitu. Terus contohnya kalau misalnya di media partner gitu ya. Nah, di media partner yang pastinya adalah ingin menyebarluaskan kegiatan tersebut gitu. Misal kemarin USA gitu ya, pokernya Bima gitu ya. Nah, di situ kan pasti juga butuh media partner nih gitu ya, media partner untuk menarik massa yang banyak supaya dia ingin bergabung nih dalam kegiatan USA kemarin kayak gitu ya. Supaya apa ya? Supaya sesuai dengan rencana Bima gitu ya. Hal tersebut tuh bisa mengedukasi masyarakat juga gitu. Yang pasti apa ya, dari orang luar pun juga ingin tahu ini apa itu USA. Jadi kayak gitu sih. Oke, jadi lebih kolaborasinya itu lebih ke perusahaan dan media partner gitu. Nah, Kak, Betul. kalau perusahaan ini kan dari CSR ya. Nah, Iya. mungkin bisa disebutin nggak ada perusahaan yang pernah kolaborasi sama Adcojer itu perusahaan apa dan CSR-nya itu bentuknya seperti apa gitu. Oh, oke. Kalau di Adcojer ya, sebenarnya di Adcojer ini ya, kalau di bidang perusahaan ya, kalau perusahaan swasta atau BUMN itu nggak ada ya kalau di Adcojer gitu ya. Karena kan gue tuh lebih ke media partner kayak gitu. Chat juga lebih ke komunitas-komunitas kayak gitu ya. Sam juga sama komunitas, Rumah juga sama gitu. Paling yang lebih sering itu ada di divisi LHK gitu ya, lingkungan kebencanaan kayak gitu. Kemudian di bidang community environment juga. Misal kemarin aku ambil contoh di lingkungan kebencanaan kayak gitu ya. Kita bekerja sama nih dengan HI, Rumah Inisiatif gitu ya, atau ACT PKPU gitu, atau Basarnas lah gitu ya, atau BMKG lah gitu. Nah, itu sebenarnya bisa nih kita ajak kolaborasi gitu ya di divisi HK lewat tadi SP partnership kayak gitu. Nah, kalau lebih jelasnya kemarin di HI gitu ya, kita ingin melakukan pengelolaan dana nih lewat HI inisiatif gitu ya. Dan kita pun juga sempat kemarin juga kita ikut HI juga nih dalam hal penyemprotan disinfektan juga yang di Kota Semarang kayak gitu. Inilah contohnya. Kemudian kemarin di divisi komen ya, community empowerment gitu ya, itu juga kita bekerjasama nih gitu ya dengan dinas tempat yang ada di sana gitu ya, lewat SP gitu ya. Apa sih yang diperlukan oleh divisi di community empowerment untuk apa ya, untuk membranding kegiatan mereka, misal menunjang dalam hal kegiatan pengembangan desa mitra yang ada di Kades sama Kudus, kemudian USA kayak gitu. Sangat Kayak gitu sih. kolaboratif sekali ya. Mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Kak. Nah, kalau di Adcojer ini nih, dari apa yang aku tangkap dari perbincangan malam ini, Adcojer ini banyak melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat gitu. Nah, dalam melakukan edukasi ke masyarakat ini kan pasti ada hambatan gitu ya, Kak. Nah, hambatan apa aja sih yang terjadi ketika mungkin dari divisi Adcojer ini mengajak masyarakat ini supaya mau untuk diedukasi gitu. Apa aja sih hambatannya, Kak? Dan caranya tuh gimana buat menghadapi itu? Oke. Iya, hambatannya sebenarnya tergantung dari kitanya sih dalam hal menyikapi hal itu kayak gitu. Setiap orang pasti punya perasaan yang berbeda-bedanya dalam semacam hambatan saat terjun nih bersama masyarakat kayak gitu ya. Yang pertama gitu ya,
kita harus memahami dulu nih gitu ya, masyarakat tuh sifatnya dinamis gitu ya, berubah-ubah kayak gitu ya, nggak statis gitu ya. Nah kalau misalnya kita sudah memahami gitu ya, karena sifat masyarakat berbeda-beda dinamis tersebut, ya yang pastinya perlu perencanaan dari kita yang masing-masing kayak gitu. Kalau misal kita udah tahu masyarakat dan dinamis, kalau misalnya kita tidak ada perencanaan ya sebelum terjun kepada masyarakat, ya yang pastinya ada hambatan lah gitu ya. Nah tapi beda lagi kalau misalnya udah kita tahu nih, oh masyarakat itu sesuatu yang dinamis gitu ya. Kita perlu perencanaan nih, konsep dan teknis yang udah apa ya, ibaratnya matang nih sebelum kita terjun ke masyarakat. Nah kalau yang aku rasain ya, walaupun aku udah menyiapkan ya, yang pertama gitu ya, pasti masyarakat ini dia akan bertanya gitu ya, sebenarnya siapa sih nih kita gitu ya, masnya itu siapa gitu ya, masnya itu siapa. Nah di situ perlu banget nih pendekatan-pendekatan ya gitu ya, pendekatan-pendekatan gitu ya, mungkin secara apa ya, personal, secara budaya gitu ya, kita berinteraksi dengan mereka gitu ya, untuk mengetahui nih karakteristik masyarakatnya seperti apa. Itu sih pertama gitu. Komunikasi kadang sulit gitu, apalagi kalau misalnya kita mahasiswa Undip dari berbagai wilayah gitu ya. Apalagi dengan bahasa Semarang gitu ya, bahasa Semarang. Aduh, banyak banget nih sebenarnya bahasa-bahasanya gitu ya. Nah, itu kita harus menyikapi terlebih dahulu. Kalau misal itu menjadi kendala, itu yang pertama gitu ya, kendala bahasa komunikasi gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, bagaimana kita memahami masyarakat gitu ya. Kadang pemahaman kita sebagai mahasiswa dan pemahaman masyarakat terhadap kita tuh berbeda gitu ya. Pola pikir mereka berbeda gitu ya. Nah, kita pun juga tidak bisa memaksa mereka untuk sama dengan pola pikir kita gitu ya. Kita pun juga tidak bisa memaksa diri kita untuk sama dengan pola pikir mereka gitu ya. Karena tadi kembali lagi ke awal, nah kita adalah edukasi. Nah, maka dari situ harus ditemukan titik yang sama ya, balance ya. Kita harus bisa memahami mereka, mereka pun juga bisa memahami kita gitu ya. Nah, itu harus ibaratnya apa ya? Tadi tahu dulu nih karakteristik masyarakatnya. Kayak gitu. Pemahaman kita kadang berbeda kayak gitu. Nah, lalu apa ya? Ketiga ini sih, terkadang ada masyarakat yang tidak mau menerima kita gitu ya. Nah, ini tergantung nih gitu ya, tergantung dari diri kitanya nih gitu ya. Diri kitanya dalam melakukan pendekatan gitu ya. Kalau misalnya masyarakatnya open gitu ya, ya pasti kita pun mudah gitu ya. Nah, tapi untuk mengajak mahasiswa open itu ya tergantung cara kita gitu ya. Tergantung cara kita uh, menyiapkan perencanaannya gitu. Kalau misalnya dia nggak open, masyarakatnya nggak open, ya berarti ada hal yang memang salah dari kita gitu ya. Atau yang bukan salah sih sebenarnya, kurang tepat yang kita lakukan terhadap mereka. Kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sih ya. Komunikasi, pemahaman, dan terkadang budaya masyarakat itu ada yang open, ada yang nggak open. Itu. Oke, baik. Kendalanya. Kalau aku bisa tarik kesimpulannya nih, intinya kita harus mempersiapkan untuk gimana sih kita harus tahu kondisi dan karakteristik dari masyarakat tersebut sehingga kita bisa memposisikan diri gitu sebelum terjun langsung ke masyarakat tersebut gitu ya Kak ya. Betul. Betul banget. Nah, Betul banget. oke, lalu untuk Kak Bia nih, hal yang paling mengesankan yang pernah ada di @Kojer itu apa tuh? Hal yang mengesankan ya. Hmm, hal yang mengesankan itu ada di saat aku menjadi staf muda di divisi Kojar ya, menjadi penanggung jawab pelaksana gerakan dari mengajar. Itu hal yang paling berkesan untuk hidupku kayak gitu ya. Karena apa ya? Karena aku pun merasa bersyukur nih gitu ya, bersyukur bisa melaksanakan edukasi kepada siswa di daerah 3T, di daerah Yunan Pendidikan gitu. Banyak hal yang aku pelajari di sana kayak gitu. Aku pelajari di sana baik itu dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dari masyarakat sekitarnya di sana kayak gitu.
dari situ pun aku membuka pandanganku, cakrawalaku untuk aku harus belajar sebanyak-banyaknya kayak gitu. Karena apa ya? Karena kalau misalnya dari kita hanya fokus untuk belajar, tetapi kita tidak mengetahui permasalahan di masyarakat, ya sama aja gitu. Karena nanti kan juga kita pun endingnya ya juga kita kan juga berinteraksi ya terhadap masyarakat ya gitu. Banyak banget sebenarnya, tapi yang berkesan itu menjadi Capsek Boom 27. Oke, baik. Lalu kalau suka dukanya nih Kak, kan itu tadi senang-senangnya terus nih. Nah, duka dan sukanya ini apa? Apa? Dukanya ya. Kalau Kading nih sebenarnya nggak ada dukanya ya. Karena memang ekskursi adalah semua depan aku gitu ya, pemesanan mereka aja gitu ya. Paling ada di tahun pertama di GUM gitu ya, karena GUM itu dulu, aduh, kalau misal ini nggak pandemi ya, pasti tiap hari itu rapat mulu ya, aduh rapat mulu nih, rapat itu bisa 3-4 kali gitu ya, tiap hari gitu kan. Bahkan tiap malam tuh pulang jam berapa ya, jam 12 malam, jam 1 malam gitu. Kemudian besok berangkat jam 5 gitu, karena kan maju tuh dulu. Nah itu sih ya yang kayak aduh suka duka banget nih gitu ya, capek gitu ya, hujan gitu ya, tapi gimana lagi gitu ya, udah merupakan apa ya, kewajiban dan profesionalisme gitu ya di dalam BEM Undip ini kayak gitu ya, gitu sih. Oke, terakhir nih Kak, untuk menutup eh, pembicaraan kita pada malam hari ini ya kan. Harapan untuk Edcojer ke depan nih apa dari Kak Bian? Apa Bim? Apa ya Bim? Aduh, Edcojer ya. Sebenarnya Edcojer ini berarti tahun yang kemarin sebenarnya bukan Edcojer namanya, tapi Advojar gitu ya. Cuman kemarin Edcojer, sekarang Edcojer. Yang mungkin aku sampaikan di Edcojer untuk kedepannya adalah apa yang sudah dilaksanakan ya, yang belum optimal itu bisa dikembangkan lagi gitu ya, bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Yang kurang baik itu bisa diperbaiki lagi atau dihilangkan ya gitu. Dihilangkan dalam artian kita ganti hal yang baru gitu ya. Kita ganti hal yang baru. Nah, supaya apa ya? Supaya ada variasi di Edcojer ini, enggak hanya itu melulu nih gitu ya. Karena apa? Karena pastinya butuh pembaharuan gitu ya. Nggak hanya itu melulu gitu ya. Perlu macam pembaharuan, inovasi gitu ya. Inovasi yang menyelesaikan permasalahan gitu. Permasalahan apa? Permasalahan yang Edcojer fokusnya ke situ gitu. Ya jadi harus apa ya? Disiapkan gitu. Kalau misal benar-benar nanti tahun ini nanti kan juga udah pastinya online gitu ya. Aduh, karena basicnya pemberdayaan ini dia apa ya, pengabdian masyarakat ini dia offline, harus terjun ke masyarakat, pasti perlunya inovasi gitu. Nah, maka dari itu masih inovasi yang bisa kita berikan terhadap masyarakat, yang menjawab permasalahan di masyarakat kayak gitu ya, tanpa mengurangi effortnya kita terhadap masyarakat. Itu sih yang harus disiapkan untuk tahun depan. Semoga apa yang diharapkan dari Kak Bian ini terwujud gitu ya. Amin. Amin. Oke, Amin terima ya amin. kasih Kak Bian atas waktunya. Nah, mungkin Rizky. dari yang kita bicarain malam ini, aku bisa tarik kesimpulan, ya, semoga kita sebagai mahasiswa itu bisa lebih sadar dan bisa lebih aware gitu terhadap pendidikan, terhadap orang-orang yang mungkin saudara-saudara kita yang berbeda gitu, dan kita bisa belajar dari mereka juga gitu. Seperti itu aja. Terima kasih Kak Bian atas waktunya malam ini. Semangat kuliah. Terima Ya, kasih. Nah,